Selamat datang di podcast Dokter Cinta. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin sudah akrab di telinga, tapi tetap relevan buat banyak orang, sifat-sifat wanita yang dibenci pria. Sebelum kita lanjut, perlu diingat nih, tujuan dari obrolan kita kali ini bukan untuk menyudutkan atau mengkritik. Lebih dari itu, kita ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Karena kadang, tanpa kita sadari, ada hal-hal kecil yang mungkin menghambat kedekatan, bukan? Bayangkan, kita ini ibarat sedang menanam benih cinta. Tanaman itu butuh perawatan yang penuh perhatian, dengan menyesuaikan setiap langkah kita dengan kebutuhan pasangan. Nah, begitu juga dalam hubungan. Ada sifat-sifat tertentu yang, kalau kita abaikan, bisa merusak kebahagiaan bersama. Dan tahukah kalian? Beberapa penelitian dalam psikologi hubungan juga membuktikan bahwa sifat-sifat ini bisa sangat memengaruhi kualitas dari hubungan. Misalnya, sebuah penelitian di Journal of Social and Personal Relationships menunjukkan bahwa konflik-konflik kecil yang berulang bisa berakibat fatal kalau tidak segera diatasi. Tapi kita di sini bukan cuma mau ngomongin soal apa yang salah, ya. Justru, kita bakal bahas cara-cara sederhana untuk membuat hubungan lebih menyenangkan, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan nyaman. Karena ketika kita menyayangi seseorang, kita pastinya ingin membuat mereka bahagia, kan? Dan kadang, perubahan kecil dalam cara berpikir dan berperilaku bisa membawa dampak besar dalam hubungan. Jadi, tetap di sini, dan kita mulai pembahasan ini dengan santai, seperti ngobrol sama sahabat yang peduli. Anggap saja podcast ini adalah momen buat kita refleksi diri, untuk jadi pribadi yang lebih baik buat diri sendiri dan orang yang kita sayang. Mari, kita mulai. 1. Terlalu cemburu tanpa alasan. Rasa cemburu memang wajar dalam hubungan, tapi kalau berlebihan, ini justru jadi masalah. Menurut psikologi, cemburu yang tidak berdasar seringkali muncul karena ketidakamanan, insecurity, dalam diri sendiri. Hal ini bisa membuat pasangan merasa diawasi, dan pada akhirnya membuat mereka merasa terkekang. Berdasarkan penelitian oleh Journal of Social and Personal Relationships, kecemburuan berlebihan dapat mengarah pada berkurangnya rasa percaya dalam hubungan, bahkan meskipun tidak ada bukti kecurangan sama sekali. Peribahasanya, ya kecurigaan tanpa dasar itu seperti api kecil yang pelan-pelan bisa membakar habis seluruh rumah, ya atau hubungan. Maka, saat cemburu muncul, lebih baik bicarakan dengan kepala dingin agar hubungan tetap sehat. 2. Sering mengkritik secara berlebihan. Mengkritik boleh, asal membangun. Namun, kritik yang dilakukan secara terus-menerus dan dengan nada yang tajam justru menimbulkan rasa frustrasi pada pasangan. Psikolog menyatakan bahwa kritik yang berlebihan dapat merusak rasa percaya diri seseorang, apalagi kalau itu dilakukan di depan umum. Saat kita sering mengkritik pasangan, mereka akan merasa tidak dihargai, bahkan mungkin merasa seperti, "Ya tidak pernah cukup baik untuk kita." Penelitian dari University of Utah menunjukkan bahwa pasangan yang saling mengkritik secara destruktif cenderung memiliki konflik yang lebih sering dan cenderung tidak bahagia dalam hubungan mereka. Jika ada hal yang perlu diubah, sebaiknya sampaikan dengan cara yang lembut dan penuh kasih, seperti, "Bagus, tapi gimana kalau kita coba cara yang lain?" 3. Terlalu menuntut kesempurnaan. Tuntutan akan kesempurnaan adalah salah satu penyebab utama ketegangan dalam hubungan. Kebanyakan pria akan merasa tidak nyaman dengan tuntutan yang berlebihan karena bisa membuat mereka merasa terbebani. Misalnya, harapan agar selalu romantis, selalu peka, atau selalu mengerti tanpa diberitahu, ini semua adalah tuntutan yang berat. Psikologi menyebutnya sebagai perfectionist expectation. Di mana kita berharap orang lain selalu melakukan hal sesuai dengan standar yang kita buat, tanpa memberi ruang bagi kesalahan manusiawi. Dalam penelitian yang diterbitkan di Personality and Social Psychology Bulletin,
Disebutkan bahwa orang yang menghadapi tuntutan kesempurnaan cenderung merasa stres dan memiliki hubungan yang tidak stabil. Peribahasanya, tidak ada gading yang tak retak. Artinya, setiap orang punya kelemahan. Menerima pasangan apa adanya justru menunjukkan bahwa cinta itu tulus. 4. Terlalu bergantung pada pasangan. Keinginan untuk dekat dengan pasangan itu wajar. Tapi kalau sampai terlalu bergantung, justru bisa jadi masalah. Ketergantungan berlebihan menunjukkan bahwa kita merasa tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri, yang membuat pasangan merasa terbebani. Dalam psikologi, ini disebut dengan independent personality, yang seringkali dikaitkan dengan perasaan rendah diri. Penelitian di Journal of Personality menemukan bahwa hubungan di mana salah satu pasangan terlalu bergantung cenderung membuat yang lainnya merasa terbebani dan kehilangan kebebasan. Analogi sederhananya, kalau kita menggenggam pasir terlalu kuat, pasir itu justru akan berjatuhan. Artinya, berikan pasangan ruang untuk menjadi dirinya sendiri dan tetap miliki kehidupan sendiri juga. 5. Selalu ingin benar dan tidak mau mengalah. Dalam setiap hubungan, akan ada ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat, dan ini wajar. Tapi, kalau kita selalu merasa bahwa kita yang benar dan tidak mau mengalah, pasangan akan merasa lelah dan mungkin merasa tidak dihargai. Menurut penelitian dari Journal of Conflict Resolution, pasangan yang tidak mau mengalah dan selalu ingin mendominasi cenderung memiliki hubungan yang penuh konflik dan tidak harmonis. Dalam istilah psikologi, ini disebut dengan dominant behavior, yang bisa membuat pasangan merasa tidak dihargai. Peribahasa, air tenang menghanyutkan, bisa kita jadikan pedoman. Artinya, kita tidak perlu selalu menang dalam argumen untuk menunjukkan bahwa kita berharga. Belajarlah untuk saling menghormati dan menghargai pendapat pasangan, karena hubungan yang sehat adalah tentang kerjasama, bukan persaingan. 6. Terlalu banyak membanding-bandingkan. Membandingkan pasangan dengan orang lain adalah hal yang seringkali melukai perasaan mereka. Kebanyakan pria merasa tersinggung ketika dibandingkan, terutama jika perbandingan tersebut melibatkan mantan atau pria lain. Dalam psikologi cinta, ini dikenal dengan comparative relationship dissatisfaction, di mana orang yang sering dibandingkan dengan orang lain merasa kurang puas dengan dirinya sendiri dan bahkan bisa merasa tidak cukup baik. Studi di Journal of Social Comparison menunjukkan bahwa sering membandingkan pasangan dapat menurunkan kualitas hubungan dan menimbulkan rasa sakit hati. Seperti kata pepatah, rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau. Namun, rumput kita sendiri akan jauh lebih hijau kalau kita sirami dengan rasa syukur. Cobalah untuk menghargai pasangan apa adanya, dan fokuslah pada hal-hal baik yang dia miliki. Jika kita memahami alasan di balik sikap-sikap ini dan belajar untuk menghindarinya, hubungan kita akan menjadi lebih sehat, nyaman, dan penuh cinta. Membangun hubungan bukan hanya tentang menuntut, tapi juga tentang berusaha memahami dan mendukung satu sama lain. Nah, sahabat semua, cinta itu memang bukan perkara yang mudah. Kita mungkin sering berpikir bahwa cinta hanya soal perasaan, tapi sesungguhnya cinta adalah sebuah perjalanan, di mana kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat kita mengenal pasangan kita juga mengenal diri kita sendiri, mengenal sisi-sisi yang mungkin belum pernah kita sadari. Dan itulah kekuatan cinta. Cinta membuka mata kita untuk melihat banyak hal, mengubah perspektif, dan mengajarkan kita tentang arti kesabaran, pengertian, dan rasa syukur. Kita juga belajar bahwa hubungan adalah proses panjang di mana kedua belah pihak perlu terus bekerja sama, saling memahami, dan tentu saja menghindari sifat-sifat yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Sifat seperti terlalu cemburu, selalu ingin benar, atau sering membanding-bandingkan mungkin terlihat sepele, tapi lama-kelamaan sifat-sifat ini bisa mengikis rasa cinta yang tulus. Maka, ketika kita berbicara tentang cinta, kita juga bicara tentang kedewasaan. Sebab cinta yang dewasa adalah cinta yang mampu menerima kekurangan,
yang memahami bahwa setiap orang punya sifat-sifat unik yang perlu dihargai, bukan diubah paksa. Dan jangan lupa, ketika kita mencintai seseorang, kita juga berusaha menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri. Mengutip pepatah, kita tak bisa memaksa bunga untuk mekar sebelum waktunya, tetapi kita bisa merawatnya agar tumbuh dengan subur. Artinya, dalam hubungan, kita tidak bisa memaksa pasangan untuk selalu sesuai dengan harapan kita, tetapi kita bisa mengupayakan yang terbaik dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Karena itulah cinta sejati, cinta yang tidak menuntut kesempurnaan tetapi menghargai proses. Buat kalian yang sedang menjalani hubungan, ingatlah bahwa pasangan kalian adalah seseorang yang punya kelemahan, sama seperti kalian. Berikan ruang untuk mereka berkembang dan, yang paling penting, selalu jadilah pendengar yang baik. Dengan begitu, hubungan yang kalian jalani tidak hanya akan bertahan lama tetapi juga penuh makna. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi cermin untuk introspeksi, bukan hanya dalam hubungan cinta, tetapi dalam cara kita memperlakukan orang-orang terdekat kita. Semoga podcast ini memberikan wawasan dan pencerahan yang mendalam. Terus belajar, terus berkembang, dan mari kita semua menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang-orang yang kita cintai.